Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Akhirnya menjumpai Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kembali kita belajar bersama bagaimana pembuatan kelas maya. Kita belajar membuat kelas maya. Oke, kita langsung saja. Kita buka salah satu browser kita. Oke, browser kita. Di sini kita belajar bersama bagaimana cara membuat kelas maya menggunakan Edmodo. Kita tulis saja edmodo.com. Enter. Kita akan dihantar seperti ini lembarannya, Edmodo. Karena kita baru mulai membuatnya, kita tinggal klik mendaftar. Ada beberapa pilihan di sini. Apakah kita membuat akun sebagai guru, sebagai siswa, dan sebagai orang tua. Tentunya kita milih akun sebagai guru. Guru, silakan menggunakan akun kita. Akun yang masih aktif, tidak harus buat yang baru. Silakan kita membuat alamat surel atau alamat email. Ya, alamat email. Silakan. Terus membuat kata sandi. Ya, kata sandi. Terus kita silakan mengisi semuanya. Mengisi semuanya. Karena saya sudah mempunyai akunnya. Saya tinggal klikkan di situ, tinggal saya pilih ini. Oke. Kita akan dihantar ke lembaran seperti ini. Lembaran seperti ini. Ya, lembaran seperti ini. Inilah akun kita. Akun kelas maya kita sebagai seorang guru. Oke. Di tampilan di sini, tampilan paling kiri, kita bisa membuat kelas. Saya sudah mempunyai 2 kelas, tapi saya membuat sebagai contoh, saya membuat tambah 1 kelas lagi. Buat grup yang baru, silakan kita menulis nama grup yang baru. Karena kelas 7A udah saya membuat grupnya, saya tulis agama _ 7B. Oke. Silakan kita boleh menulis deskripsinya. Ya. Misalnya belajar via kelas maya. Apapun silakan, jenjangnya atau gunakan rentang. Ya, rentang ini usianya kelas berapa, kelas 7 dan seterusnya. Karena saya kelas 7, pilih kelas 7. Mata pelajarannya silakan kita pilih, ada semua, ada titik semua. Kalau memang tidak ada di sini, kita pilih aja semua. Pilih materi. Oke, ini kita pilih tadi semua. Oke. Kita pilih rentang kita pilih materi pelajaran kita. Ya udah semua tadi, samakan dengan di atas. Pilih siapa yang bisa menggunakan bergabung di grup ini. Ya. Apakah peserta khusus, public of teacher, guru, apakah public to school staff, umum tapi staf sekolah, atau yang lainnya. Pasti kita memilih yang ini. Oke.
Ini kita buat warna, silakan. Mau ganti warna, silakan. Oke. Kelas kita sudah akan ditambahkan di sini. Kelas 7B, agama kelas 7B. Oke. Tampilan di sini ada tampilan depan, ada kelasnya di sini, ada kita temukan, ada perpustakaan, kita bisa menyimpan banyak hal di sini. Oke. Lalu inilah grup kita. Yang perlu kita kirimkan ke siswa adalah grup yang ini. Oke, grup yang ini perlu kita kirimkan ke siswa. Oke, kita kirimkan ke siswa nantinya. Kalau ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sini adalah yang pertama kita bisa membuat kuis langsung di sini. Ya. Proses pembuatan kuisnya pasti sama dengan pembuatan kuis di Google Form. Ya, silakan buat penjelasan, instruksi, penjelasan khusus instruksi dan seterusnya dan seterusnya. Pratinjau bisa melihat kembali atau preview dan seterusnya. Oke. Misalnya judul kuis, ulangan harian, instruksi tambahan kerjakan secara cermat. Oke. Setelah itu kita masuk ke pertanyaan. Masuk ke pertanyaan. Soalnya pilihan ganda. Soal pertama, silakan pilih teks pertanyaannya. Misalnya Natal atau hari raya Natal dirayakan pada tanggal, atau kita tinggal mengkopikan saja. Silakan kita kirim tanggapan, pilihan jawaban, misalnya tanggal 24 Desember, atau kita kopikan saja tanggal 25 Desember, tanggal 26 Desember, tanggal 27 Desember. Selesai. Atau misalnya pilihan ini dalam bentuk gambar, ada logonya di sini, tinggal kita klik dan mencari gambar kita. Oke, setelah itu silakan langsung memberi jawaban yang benar. Pasti jawaban benar di sini. Silakan memberikan jawaban yang benar di situ. Berikan poinnya. Poin pertanyaannya misalnya 3. Oke. Selesai. Setelah itu kita tambah pertanyaan baru. Ini sudah tersimpan secara otomatis dan seterusnya dan seterusnya. Kalau seandainya pertanyaan kita dalam bentuk file yang kita ambil dari internet, silakan kita tambahkan tautan atau linknya. Kita klik linknya di sini, embelnya di sini. Oke. Kalau filenya kita simpan di laptop kita, silakan ngambilnya di sini, tinggal mencarinya dan seterusnya. Kalau filenya sudah ada dalam perpustakaan kita di sini, sehingga kita tambahkan dari perpustakaan. Ya, tinggal ngambil dari perpustakaan yang sudah kita simpan. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal kita lampirkan ke sana. Oke. Dan
dan seterusnya. Lalu kita bisa melihat previewnya macam mana sih tampilan pekerjaan kita. Kuis ini milik kesalahan yang perlu dikoreksi sebelum bisa diperhatiin jawab. Pertanyaan kedua. Oke, karena pertanyaan kedua masih kosong. Ya, masih kosong pertanyaan kedua. Berarti pertanyaan ini masih salah. Apa kita mau membiarkan atau kita mau menghapusnya? Ya. Dia bilang pertanyaan kedua itu kita hapus saja ya, biar lebih mudah. Hapus pertanyaannya. Oke, kita tambahkan pertanyaan baru saja. Oke. Judul pertanyaan seperti biasa. Ini teksnya udah ada, pertanyaannya. Silakan kita ketik. Kita buat satu pertanyaan saja. Misalnya pertanyaan kita seperti itu. Kalau mau melampirkan gambar di bawah pertanyaan silakan tinggal diambil. Misalnya Indonesia atau Malaysia atau Filipina atau tambahkan satu lagi Singapura. Oke. Misalnya udah selesai. Sekarang kita lihat plat tinjau. Masih ada kesalahan soal. Poin 1, soal ini kita belum buat. Terus kita tambahkan saja pertanyaan ini. Misalnya kita tambahkan jawabannya. Jokowi atau terus SBY atau kita tambahkan JK atau kita tambahkan Prabowo. Oke, kita pilih jawaban yang benar, jawaban yang benar udah ada. Di atasnya tadi kita belum pilih jawaban benar, udah ada. Oke, udah otomatis. Ya, kita ada seru di sini. Kita pilih poinnya, misalnya di atas tadi poinnya 1, itu poin 1 juga. Sekarang kita melihat pratinjau. Oke, karena tidak ada kesalahan, dia akan muncul seperti ini. Seperti ini. Setelah nomor 1, nanti nomor 2, akan pilih seperti ini. Dan seterusnya. Sekarang kita keluar dari pratinjau, kita kembali ke soal semula. Kita tinggal melihat beberapa hal di sini. Oke. Kita bisa mencetaknya dan seterusnya. Lalu kita misalnya sudah selesai, kita silakan mengirim tugasnya ke sini. Ke kelas berapa saja yang perlu kita kirim. Kalau kelas 7 aja silakan. Oke, kelas 2 silakan. Terus oke, udah kita itu. Sekarang anggap aja ke 7A saja kita tuliskan. Jatuh temponya kapan? Kapan batas maksimal pengerjaan soal ini? Tinggal kita pilih. Oke, lalu kita kunci. Setelah kita pilih, kita kunci.
Jangka mengerjakan soal berapa lama, apakah 1 jam dan seterusnya. Soal bisa dalam bentuk acak. Oke, soal dalam bentuk acak. Tambahkan kuis ke buku nilai, ya otomatis pasti ditambahkan ke buku nilai. Tampilkan hasil setelah selesai mengerjakan, oke. Misalnya kita mau menjadwalkan nanti, jadi siswa baru bisa dibuka nanti. Misalnya di sini kita membuat batasan tanggal 16 dan 11, oke kita kunci. Kita jadwalkan nanti, kita kirim tanggal 15 misalnya, kita kirim tanggal 15, saat itu baru kita kirim. Oke, kita tugaskan dan selesai soal yang sama akan muncul di grup kelas 7B. Oke, selesai. Sekarang kita keluar dulu, kita mencontohkan, kita masuk sebagai siswa. Oke, sebagai siswa. Seperti biasa, siswa masuk. Mereka memilih akun sebagai siswa. Ya, sebagai siswa. Tulis nama kode kelasnya tadi, yang udah dibagikan tadi. Oke, tadi kita belum membagikannya. Kita kembali dulu. Kita mengambil data kelas guru dulu. Misalnya siswa kelas 7B, karena soalnya kita udah kirim ke kelas 7B tadi. Oke, soalnya kelas 7B. Ada kuis di sini. Oke, kuisnya belum muncul karena akan ditampilkan tanggal 15. Kita kopikan ini. Ya, kita kopikan ini. Oke, kita copy. Lalu sekarang kita keluar. Kita masuk lagi sebagai siswa, mendaftar karena baru sebagai siswa. Kita kopikan link kelasnya tadi. Lalu tulis nama pengguna, siapa saja namanya. Zazarina. Oke. Surel atau alamat email ini adalah tidak wajib, mau mengisi silakan, tidak perlu juga, tidak menjadi masalah. Kata sandi 1 2 3 4 5 6 silakan. Tambah 7 8. Kata sandi 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah selesai, buat akun. Kita tidak usah simpan. Nama depan siswa tersebut siapa? Misalnya Zazarina. Oke lah. Ini pilihkan salah satunya, tanggalnya. Ya, kita ngarang-ngarang aja. Oke, selesai. Kalau si Zazarina ini mau masukkan nama dan nomor ponsel orang tuanya silakan, kalau tidak ya dilewati saja. Maka si Zazarina akan masuk dalam sebuah kelompok kelas. Kelasnya kelas 7B. Kelas 7B. Kalau guru mata pelajaran yang lain mengirim lagi link grup kelas atau link grup mata pelajaran, kelas mata pelajaran, siswa ini, si Zazarina Okela ini, tinggal mengklik di bergabung kelas, dia tinggal memasukkan kode kelas dan bergabung. Otomatis dia akan juga tergabung ke kelas mata pelajaran yang lain. Dan daftar kelasnya akan muncul di sini. Bisa jadi kelasnya akan sebanyak jumlah mata pelajaran. 11 kelas. 11 kelas mata pelajaran di sini.
Oke, itu saja. Selamat mencoba, selamat berusaha, semoga berhasil.